Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'. Ikhwani yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, syukur kepada Allah. Salawat beserta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salah seorang sahabat ya, dan beliau juga orang yang sangat awal-awal masuk di dalam Islam, walaupun tidak awal sekali, tetapi termasuk awal karena dia masuk Islam sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu seorang sahabat bernama Abu Dzar Al-Ghifari, seorang sahabat dari Bani Ghifar. Ya, Bani Ghifar itu di mana? Sebuah desa atau sebuah kawasan di dekat Madinah, yang mana Bani Ghifar ini adalah salah satu desa atau salah satu kawasan yang selalu dilewati oleh orang-orang Quraisy apabila mereka ingin melakukan perdagangan ke Syam. Ya. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, suatu saat Abu Dzar Al-Ghifari dari desanya mendengar bahwasanya ada seseorang di Mekah yang mengaku sebagai seorang nabi yang terakhir. Maka Abu Dzar Al-Ghifari ketika itu penasaran. Ya. Akhirnya dia mengutus adiknya ya, agar melihat langsung ke Mekah apakah benar bahwasanya ada seorang nabi yang terakhir ya, yang mengaku sebagai seorang nabi. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, akhirnya ya, adiknya datang ke Mekah dan mengintai keadaan di Mekah, bertanya-tanya kepada orang-orang. Ya, hadirin jamaah sekalian, dan dia dapat kesimpulan bahwasanya memang ada seorang nabi terakhir yang bernama Muhammad ya, yang berada di Mekah. Akhirnya adiknya ini pulang ya, kemudian mengatakan, wahai kakakku, benar bahwasanya memang benar ada seorang yang mengaku sebagai nabi di Mekah. Terus bagaimana ajarannya? Ya, dia bilang dia mengajarkan kebaikan, dia mengajarkan untuk tidak berzina, ya hanya menyembah Allah dan yang lainnya. Akhirnya hadirin jamaah sekalian, Abu Dzar Al-Ghifari ya, tidak merasa puas dengan jawaban adiknya ini. Akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari langsung pergi ke Mekah untuk menemui langsung nabi yang terakhir ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil hadirin jamaah sekalian, datanglah Abu Dzar Al-Ghifari ke Mekah. Ya. Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari masuk ke dalam Masjidil Haram dan melihat orang-orang di situ. Diperhatikan oleh Abu Dzar Al-Ghifari sampai kemudian Abu Dzar Al-Ghifari tertidur di Masjidil Haram. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ternyata Imam Ali melihat. Ya. Tapi Imam Ali tidak langsung mengajak orang ini kepada Islam. Ya. Ketika itu Ali masih kecil. Tapi kemudian mengajaknya, menjamunya, memberikan dia makan dan yang lainnya. Yang kemudian membuat Abu Dzar Al-Ghifari ya, begitu terpesona dengan Al-Imam Ali radhiyallahu anhu. Keesokan harinya terulang begitu lagi. Sampai di hari yang ketiga, Imam Ali kemudian bertanya, wahai saudaraku, apa yang engkau inginkan di kota Mekah ini? Ya, akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari menceritakan kepada Imam Ali. Ya, aku ingin mencari seorang nabi ya, yang aku mendengar bahwasanya sekarang ini di Mekah ada seseorang yang mengaku sebagai seorang nabi. Akhirnya hadirin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kata Imam Ali, kalau engkau ingin bertemu dengan nabi tersebut, engkau ikutin aku. Tapi perjalanan kita dikasih jarak, karena ketika itu ya Mekah masih dalam keadaan mencekam. Ya, tidak semua orang berani menampakkan keislamannya. Takut nanti Imam Ali takut orang ini kemudian disakiti oleh orang-orang Quraisy. Nanti engkau ikutin aku dalam perjalanan ini. Kalau aku berikan tanda, hendaklah engkau pergi meninggalkan aku. Ya, artinya jangan engkau ikutin aku lagi. Ya, karena untuk menjaga ya sehingga tidak ketahuan bahwasanya orang ini, Abu Dzar Al-Ghifari ini, ingin masuk Islam sehingga tidak mencelakai dirinya. Akhirnya dia ikutin. Kemudian sampailah masuk ke rumah Al-Arqam bin Abi Arqam, dan di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya masuklah di situ dan bertemulah Abu Dzar Al-Ghifari pertama kali dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, ya, bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apakah engkau ini? Apakah engkau ini yang mengaku sebagai seorang nabi?" Ya, akhirnya didakwai Rasulullah, "Benar, aku seorang nabi. Aku mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala." Ya, dan Rasulullah Muhammad sebagai utusannya, sebagai rasulnya. Kemudian dilarang berzina, dilarang membunuh, dilarang berbuat zalim, dan yang lainnya lah, yang bagaimana menampakkan keindahan ajaran Islam tersebut. Maka akhirnya Abu Dzar Al-Ghifari ketika itu masuk Islam, ya, dan bersyahadat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang luar biasanya dari keislaman Abu Dzar Al-Ghifari, ketika orang-orang Quraisy, ya, menutupi keislaman mereka, ya, beberapa seorang sahabat menutupi keislaman mereka karena takut nanti akan dicelakai oleh orang-orang Quraisy, tapi tidak begitu dengan Abu Dzar Al-Ghifari, ya. Ketika dia masuk Islam di hadapan Rasulullah, kemudian dia langsung berlari menuju Masjidil Haram, dan di situ beliau langsung berteriak, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu orang-orang Quraisy gempar. Ya, ada orang asing di Mekah tiba-tiba, ya, mengikrarkan diri sebagai seorang pengikut Muhammad. Yang mana ketika itu orang-orang Quraisy sedang mendesak, ya, para sahabat yang ikut agama Muhammad disuruh untuk murtad, disuruh untuk keluar, bahkan diusir dari Mekah. Di antara mereka dibunuh oleh orang-orang Quraisy sebagaimana keluarga Yasir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini tiba-tiba ada orang asing, ya, berdiri di hadapan orang Quraisy di Masjidil Haram di depan Ka'bah, kemudian mengatakan, berikrar bahwasanya mengikuti ajaran Muhammad, orang yang selama ini dimusuhi oleh orang-orang Quraisy. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, langsung ketika dia bersyahadat, dipukuli orang-orang Quraisy sampai berdarah, hadirin jamaah sekalian. Dan tidaklah orang Quraisy berhenti untuk memukuli Abu Dzar sampai kemudian, ya, Abbas bin Abdul Muttalib mengatakan, "Wahai orang-orang Quraisy, apakah kalian ingin menyakiti salah seorang daripada Bani Ghifar, padahal kalian kalau berdagang selalu melewati perkampungan dia?" Ya, jadi, ya, Abbas bin Abdul Muttalib, ya, memberikan wanti-wanti kepada orang Quraisy ini, orang yang kalian pukuli ini adalah Bani Ghifar. Kalau kalian dagang selalu lewat situ, nanti perdagangan kalian bahaya kalau kalian sampai membunuh orang ini. Ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bercucuran darahnya Abu Dzar Al-Ghifari karena beliau saking semangatnya ketika masuk Islam untuk menampakkan keislamannya. Akhirnya hari itu dia istirahat, ya. Dan keesokan harinya ternyata diulangi lagi oleh Abu Dzar Al-Ghifari. Di hadapan orang Quraisy, ya, Abu Dzar Al-Ghifari berteriak, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul." Dipukulin lagi. Sampai kemudian Abbas bin Abdul Muttalib melarainya lagi. Ya. Kemudian dalam keadaan yang berdarah-berdarah seperti itu pulang lagi. Sampai kemudian Rasulullah katakan, "Ya Abu Dzar, jangan seperti itu. Ya, nanti ini bisa mencelakai kamu. Ya, lebih baik engkau sekarang pulang, ya, ke sukumu, ya, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar bagi Islam ini." Ya, artinya hadirin jamaah sekalian, dari kisah ini kita bisa melihat bagaimana ghirah, ya, semangat keislaman yang ini yang mulai hilang. Walaupun mungkin, ya, kemudian Rasulullah larang Abu Dzar untuk melakukan hal tersebut, tapi hadirin jamaah sekalian, bagaimana ghirahnya para sahabat di awal-awal masuk Islam. Padahal mereka tahu ketika mereka akan mengatakan seperti itu akan mendapatkan pukulan, bahkan nyawa mereka akan melayang. Tapi ini semua dihilangkan semuanya karena ghirah, karena semangat keislamannya. Ya. Ingin menampakkan dengan jelas identitas keislaman mereka di hadapan orang-orang kafir. Yang hari ini kita banyak lalai terhadap hal ini. Berapa banyak kita malu pada hal ini untuk menampakkan identitas keislaman kita. Berapa banyak kita pada hari ini, mohon maaf, ya, yang hanya untuk memelihara jenggot saja malu. Padahal ini identitas keislaman, terlepas daripada hukumnya. Ada yang mengatakan hukumnya adalah sunnah, ada yang mengatakan adalah wajib. Kita terlepas daripada itu. Tapi ittifaq para ulama, melihara jenggot ini sunnah Nabi, dan mencukur kumis adalah sunnah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, walaupun nanti ada ikhtilaf ulama di dalam memanjangkan atau mencukur kumis ini, hadirin jamaah sekalian, ya, tetapi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa, ini sunnah Nabi. Ya, dan orang akan melihat ketika kita berjenggot tanda-tanda keislaman. Ya, berapa banyak hadirin jamaah sekalian kita pada hari ini lebih bangga dengan gaya kehidupan orang-orang kafir. Ya, dengan pakaiannya orang kafir, dengan budaya orang kafir, dengan cara hidup orang kafir, dengan cara berpikirnya orang kafir. Padahal Islam mengajarkan kita jauh lebih mulia daripada itu. Ya. Islam mengajarkan gaya hidup yang jauh lebih mulia. Orang kafir ketika mereka hidup dalam gaya hidup seperti itu merusak, sedangkan Islam tidak pernah merusak. Mereka merusak keturunan mereka dengan cara berzina. Mereka merusak akal mereka dengan cara minuman khamar, ya, minuman keras. Mereka rusak tubuh mereka dengan narkoba dan yang lainnya, hadirin jamaah sekalian. Tapi Islam, ya, tidak pernah merusak. Ya, Islam melarang khamar karena ini merusak akal. Islam melarang zina karena ini merusak keturunan. Islam melarang segala sesuatu yang merusak untuk tubuh kita ataupun merusak bagi kehidupan kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu. Jadi ghirrah keislaman ini yang penting. Ya, yang pada hari ini kita mulai pudar karena pemikiran kita sudah jauh daripada pemikiran Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi Muhammad SAW. Ini saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.